Halo teman-teman, kali ini kita akan mempelajari materi tentang komponen larutan penyangga. Disimak baik-baik ya. Pernahkah kalian membuat kue? Bahan apa saja yang sering digunakan dalam pembuatan kue? Dan bagaimana kue tersebut bisa mengembang secara sempurna ya? Oke, berikut pembahasannya. Salah satu bahan yang sering digunakan dalam pembuatan kue adalah baking soda. Baking soda adalah bahan kimia yang digunakan sebagai bahan pengembang dalam adonan kue. Beberapa jenis larutan penyangga yang digunakan dalam pembuatan adonan kue antara lain ada baking soda, larutan natrium asetat, larutan natrium diasetat, dan larutan amonium bikarbonat. Larutan penyangga ini dapat membantu meningkatkan stabilitas pH dan mempengaruhi sifat adonan kue mulai dari tekstur, elastisitas, dan kemampuan mengembangnya kue. Perhatikan persamaan reaksi berikut. Dalam persamaan reaksi di atas, NaHCO3 adalah soda kue atau baking soda, NaC2H3O2 adalah natrium asetat, CO2 adalah karbon dioksida, H2O adalah air, dan Na2CO3 adalah garam natrium atau natrium karbonat. Soda kue atau baking soda dan natrium asetat dapat digunakan bersama-sama dalam pembuatan kue. Ketika soda kue dicampur dengan natrium asetat, kemudian diaduk dan menghasilkan gas karbon dioksida, gas ini akan mengembangkan adonan dan membantu menghasilkan tekstur yang empuk dan berpori pada kue yang dipanggang. Lalu, jika dilihat dari persamaan di atas, manakah yang bertindak sebagai larutan penyangga ya? Dan kira-kira termasuk ke dalam jenis larutan penyangga asam atau larutan penyangga basa ya? Oke, selanjutnya yaitu tentang larutan penyangga. Larutan penyangga atau buffer adalah larutan yang dapat mempertahankan pH tertentu terhadap usaha mengubah pH, seperti penambahan asam, basa, ataupun pengenceran. Larutan penyangga mengandung asam lemah dan basa konjugasinya. Basa konjugasi ini dapat berasal dari garam, dan dapat pula mengandung basa lemah dan asam konjugasinya. Asam konjugasi ini juga dapat berasal dari garam. Larutan penyangga memiliki dua jenis larutan, yaitu larutan penyangga asam dan larutan penyangga basa. Larutan penyangga asam. Komponen larutan penyangga asam terdiri dari campuran asam lemah dan basa konjugasi atau garamnya. Contoh, HCOOH dan HCOONA. Campuran antara asam lemah HCOOH dengan garamnya yaitu HCOONA dapat membentuk larutan penyangga asam. Hal ini dikarenakan garam HCOONA mengandung ion HCOO- dan ion Na+, di mana ion HCOO- merupakan basa konjugasi dari asam lemah HCOOH. Sehingga komponen larutan penyangga pada contoh ini adalah asam lemah HCOOH dan basa konjugasi HCOO-. Perlu diingat, basa konjugasi merupakan asam yang telah melepaskan atau mendonasikan protonnya. Sedangkan asam konjugasi merupakan basa yang telah menerima atau menangkap proton dari asam. Selain itu, basa konjugasi selalu mempunyai satu atom hidrogen lebih sedikit dan satu muatan negatif lebih banyak dibandingkan dengan asamnya. Keduanya ini disebut dengan pasangan asam basa konjugasi. Selanjutnya, larutan penyangga basa. Komponen larutan penyangga basa terdiri dari campuran basa lemah dan asam konjugasi atau garamnya. Contoh, NH3 dan NH4Cl. Campuran antara basa lemah NH3 dengan garam NH4Cl dapat membentuk larutan penyangga basa. Hal ini dikarenakan garam NH4Cl mengandung ion NH4+ dan Cl-, di mana ion NH4+ merupakan asam konjugasi dari basa lemah NH3. Sehingga komponen larutan penyangga pada contoh ini adalah basa lemah NH3 dan asam konjugasinya NH4+. Oke, sekian materi kali ini. Terima kasih.